Kita memaknai bahwa budaya itu kan secara terminologi terbentuk dari banyak unsur yang rumit ya, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Secara terminologinya, walaupun tadi di pembicaraan awal kita bicara historis, yang menurut saya agak sedikit kurang connect karena kita kejebak dengan persoalan-persoalan yang bahasa saya, kalau istilah Islam itu hal-hal hilafiyah yang kita perdebatkan sebenarnya. Tidak masuk pada hal-hal yang substansi ataukah tidak masuk hal-hal yang esensi sebenarnya terkait dengan pembangunan peradaban di Maluku Utara. Kalau kita mencermati, sebenarnya kan kita sudah, Maluku Utara itu kan pada prinsipnya sudah punya bahasa ya, punya sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kekerabatan, dan masyarakatan yang dalam hal ini adalah perangkat adat ya, sistem adat. Kemudian sistem mata pencaharian hidup, kemudian sistem sosial, baik dari aspek religi, agama, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik. Kalau di Jawa ada aliran kepercayaan, di Maluku Utara kan masih ada beberapa suku yang juga dianggap primitif, tapi sebenarnya mereka juga punya keyakinan kan begitu. Mereka juga punya kepercayaan kan begitu. Kemudian sistem kesenian dan lain-lain, pertahanan keamanan dan lain-lain. Dalam konteks membingkai budaya Moluku Kiraha, saya pikir kita terlalu terlena dengan hal-hal simbolistik yang kemudian itu tergerus oleh globalisasi dan liberalisasi yang saat ini melanda kehidupan kebangsaan kita, kehidupan bernegara kita, kehidupan adat istiadat kita yang ada di negeri yang kita cintai itu. Saya pikir bahwa kita semua teman-teman, apalagi para guru besar, para ilmuwan, para riset ya, memiliki data yang secara otentik, secara historis cukup mumpuni sebenarnya. Kalau di saya memang ada beberapa literasi yang juga saya dapat dari Leiden University, ada dari Museum Rijks Belanda. Contohnya juga ada yang sisa-sisa dari Pak Des Alwi, ada juga Muridan dan lain-lain ya. Ada buku lama juga tuh, contohnya seperti punyanya F.S.A. de Klerk dan lain-lain ya. Terlepas dari itu bahwa saya punya interaksi yang begitu kuat dengan almarhum Pak Mudafar Shah, orang tua kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Dan teman-teman, kebetulan saya berasal dari Tidore, yang juga tidak lepas dari keluarga besar adat itu sendiri, karena di posisi kami sebagai Jauma Papa, saya dari keluarga besar Ciliriati, dari keluarga besar Danujiko. Tapi saya tidak membicarakan soal itu. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu bahwa setiap daerah itu memiliki tradisi, memiliki budaya, memiliki kebiasaan-kebiasaan filosofi, terutama dalam perspektif filosofi. Jadi begini, para senior, para kawan-kawan, para sahabat, para ilmuwan, coba kita tidak belajar dari orang lain, tetapi kita harus melihat kreativitas orang lain dalam membangun negerinya. Saya sejak hidup di Jakarta, sejak kuliah sampai sekarang, bisa dikategorikan interaksi saya dengan komunitas masyarakat Maluku Utara itu hanya 1%. 99,9% itu komunitas saya adalah Jawa dan Sumatera. Dan saya hampir nyaris mempelajari budaya Sumatera dan terutama budaya Jawa, mulai dari sampai pada tingkat bahasa Onocoroko. Dalam sistem kenegaraan saya mempelajari tentang negara Kartagama. Saya juga mempelajari tentang Jongko Joyoboyo itu seperti apa.
Kemudian strata-strata sosial dalam filosofi Jawa itu seperti apa? Tokoh pewayangan Jawa itu seperti apa? Jadi orang Jawa itu pada dasarnya mereka tidak primordial, tapi juga sangat primordial dalam lakon kehidupan mereka. Orang Jawa itu tukang jual bakso, kalau dia jalan di jalan, kemudian ada orang luar, Mas, iku baksone piro, dia akan menjawab dengan bahasa Jawa. Nah, itu namanya melek budaya namanya, melek tradisi namanya. Nah, saya tidak membahas hal-hal yang terlalu apa istilahnya simbolistik. Kita bicara pada esensi. Ada kesamaan budaya antara Maluku Utara ini kan termasuk kategori budaya Melayu ya. Dia masuk dalam wilayah budaya Melayu. Sama dengan Sumatera, Sumatera Barat contohnya. Ada di Sumatera juga kita kenal dengan konsep tiga tungku sejarangan yang hampir nyaris sama dengan Ternate, Tidore, dan semua yang ada di Kesultanan Maluku Kiraha. Ada Ibasandi Sare, Sare Basandi Kitabullah. Itu dalam tradisi Minangkabau. Bahkan dia juga dibagi. Jadi Padang itu pendatang yang lebih cenderung dikonotasikan dengan kelompok Datua, sedangkan kelompok asli yang kita kenal dengan Buya, itulah yang sesungguhnya kelompok dasar kelompok Minangkabau. Nah, oleh karena itu para ilmuwan, para akademisi maupun teman-teman yang juga penggiat budaya maupun di sini juga masyarakat adat yang ada di dalam Zoom ini, saya pikir begini, kita bicara adat dan budaya, tetapi selama ini kita tidak merekonstruksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saya pernah di masa almarhum Kosam Andili, karena basic saya adalah hukum tata negara dan juga saya juga belajar tentang sosiologi, saya pernah mengajukan hukum adat secara tertulis. Nah, kenapa saya pernah menyurati almarhum pada saat itu dengan konsep hukum adat tertulis, bahkan saya buat konsiderannya. Karena kita bicara tentang kehidupan dalam membangun pranata sosial kemasyarakatan. Jadi kita bicara adat itu bukan bicara sejarah seperti yang dijelaskan lagi tadi oleh sahabat kita, mohon maaf, yang dari Loloda tadi itu. Bukan itu lagi kita bicara dalam konteks, kita bicara dalam perspektif implementasi nilai. Jadi transformasi nilai kehidupan, budaya, tradisi, kebiasaan lokal dicerminkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu tadi yang secara teknis tadi sempat dijabarkan juga oleh Kak Sahril dan juga yang ada sahabat tadi yang dari Tidore, itu implementatif. Nah, itu fakta sosial yang sebenarnya ini harus dimasukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial. Satu contoh, kenapa budaya kita, bahasa contohnya, kenapa bahasa Ternate dan bahasa Tidore itu makin hari makin tergerus contohnya. Ya karena kita sendiri tidak menghargai identitas kita. Ada orang datang ke Jakarta, baru datang 3 hari, sudah lu gua. Ketemu orang Ternate, dia orang Makian, beku dapat dengan orang Makian, lu gua. Ini apa maksudnya? Kenapa tidak menggunakan bahasa itu? Bahasa ibu. Orang Tidore ketemu sama saya, dia, Sul, apa kabar Sul? Lo dari mana Sul? Kabar GTB. Tak balasin aja kayak begitu. Ini kan persoalan melek budaya, kesadaran kita dalam mentransformasi nilai. Nah, satu contoh, ada lagi yang menarik, saya mau sampaikan gini. Kalimat panggilan yang dijawab contohnya, secara filosofi, karena saya cukup lama dengan almarhum Ternate, berinteraksi, kami berdua kalau diskusi bisa sampai subuh itu. Nah, contoh kalimat Jo. Assalamualaikum Jo. Di sana menjawab, Subah Jo, waalaikumsalam. Orang Ternate itu tidak sadar bahwa kalimat Jo itu adalah takbir, tahmid, dan tahlil contohnya. Ini harus ditransformasi. Artinya bahwa kesadaran manusia memaknai bahwa orang Tobelo, orang Galela, orang Tidore, orang Ternate, kalian itu satu. Tidak dalam konteks suku. Bahwa kehidupan manusia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kehidupan manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tetapi dia harus memaknai bahwa dia itu adalah satu unsur, manusia adalah ciptaan Tuhan.
Nah, ini hal-hal filosofi yang sangat mendasar untuk membangun kesadaran kehidupan, karena kehidupan ini kalau dalam filsafatnya Muhammad Iqbal, seorang filsafat India, mengatakan bahwa saya mengadopsi pemikiran beliau, ada 3 prinsip dasar dalam kehidupan sosial, kehidupan manusia. Tahu diri, kenali diri, dan mengenal diri, kan begitu. Nah, bagaimana kita mengenali diri kita, bahwa kita ini siapa, dari turunannya mana, keluarganya siapa, dan tahu diri kita bahwa kita ini sesungguhnya bukan siapa-siapa juga. Itulah yang kemudian tahu menempatkan diri, dan itu diimplementasikan dalam kehidupan filosofi budaya Maluku Keraha, bukan budaya Maluku Keraha, budaya Kesultanan Ternate yang kita kenal dengan konsep Toma Ua Hangmoju yang diimplementasikan di dalam nilai Jou Singofangare. Jadi prinsip-prinsip budaya secara nilai itulah yang harus kita transformasi. Bukan kita bicara lagi sejarah. Sejarah itu muncul pada peradaban sejarah itu muncul pada kekuasaan pada saat itu. Sejarah itu bisa dibenarkan bagaimana kekuasaan itu membenarkan. Satu contoh, Presiden kedua Republik Indonesia itu bukan Soeharto, bukan presiden ketiga juga itu harus bukan Habibie. Presiden kedua itu adalah Safruddin Prawira Negara, presiden ketiga itu adalah Mr. As'ad, karena mereka berada dalam sebuah perjalanan sejarah ketatanegaraan, kan begitu. Nah, jadi sejarah itu sendiri, bagaimana kekuasaan membenarkan sejarah itu. Maka itu kenapa setiap abad itu ada sejarahnya. Kita lihat peradaban yang terakhir ini, seperti peristiwa Turki contohnya, bagaimana Maula Utsmaniyah dalam pertarungan dalam peradaban Islam. Di masa Kemal Ataturk, dia berkolaborasi juga dengan liberalisasi dengan Amerika dan segala macam, termasuk Romawi, menjadikan masjid itu sebagai perpustakaan. Sekarang di masa Erdogan, dia mentransformasi nilai Islam, dia kembalikan ruh Islam itu, kemudian menjadikan masjid yang saat ini dipersoalkan oleh internasional menjadi, yang tadinya menjadi perpustakaan, kemudian menjadi masjid. Nah, artinya bahwa Erdogan mentransformasi nilai historis, membenarkan nilai historis dengan mentransformasi untuk mengembalikan peradaban itu. Nah, saya melihat terutama di kalangan pemimpin kita di Maluku Utara itu sangat miskin dengan narasi filosofi, baik pemimpin adat maupun pemimpin pemerintahan. Satu contoh ya, kita bicara adat Seatorang, adat Matoto agama. Tetapi kok persoalan konflik di kesultanan itu bisa ditelanjangkan di hadapan masyarakat banyak seluruh negara, seluruh dunia. Contoh seperti konflik di Kesultanan Ternate. Persoalan konflik kalian itu adalah konflik kalian. Tetapi dalam perspektif nilai, itu sangat bertentangan. Kalian bicara adat Seatorang, tetapi kalian menentangkan adat, salah menempatkan adat pada adabnya. Itu problem yang paling mendasar. Jadi tema hari ini, saya pikir bahwa tema yang sangat menarik. Jadi bukan kita bicara sejarah, tetapi kita bicara bagaimana transformasi, kita membingkai budaya, menarasikan budaya, nilai-nilai, mentransformasi nilai, ya kan, dalam sebuah produk kehidupan. Baik itu kehidupan dalam ketatanegaraan kita, baik itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf teman-teman sekalian, tanpa kita sadari bahwa hari ini kita ini dipaksakan untuk mengakui nilai-nilai budaya Jawa, Pak. Teman-teman sadar atau tidak? Contoh, saya belajar memahami tentang negara Kartagama. Sistem ketatanegaraan kita, hampir semua itu dilandasi dengan nilai-nilai budaya Jawa. Bahkan kita dipaksakan sampai pada tingkat nama jalan pun itu dipaksakan dengan nama orang-orang yang sebenarnya juga bukan bagian dari kita. Nah, maka itu saya katakan tadi bahwa kalau secara teoritik sejarah pada yang tadi disampaikan oleh teman-teman, sejarah itu sudah berlalu. Sejarah itu sudah berlalu. Tetapi bagaimana nilai, prinsip, bukan persoalan konfederasi moti, bukan persoalan moti verbon. Persoalannya bahwa yang harus kita bangkitkan bahwa Maluku Utara sebelum Indonesia mengenal tentang teori demokrasi, Maluku Utara sudah mengenal tentang yang namanya teori demokrasi sebelum Plato dan Socrates. Jadi ini harus ditransformasi gitu loh.
Bukan persoalan kita berdebat kusir dalam konteks hal-hal yang sifatnya hilafiyah dalam pandangan Islam seperti itu. Hal-hal yang hilafiyah. Jadi kita bicara halal dan haram, kita tidak bicara pada substansi. Bagaimana kekuatan tauhid? Itu yang paling prinsip. Saya pikir ini pandangan singkat saya. Mudah-mudahan bisa, yang salah saya minta maaf. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita semua, agar kita berpikir lebih besar lagi. Jangan kita mengkungkung pemikiran kita, mempersempit pikiran kita. Transformasi nilai untuk dibangun dalam kehidupan sosial seperti tema hari ini, itulah yang sangat penting. Dan saya apresiasi dengan si Diego. Si Diego ini luar biasa. Dia membuka cakrawala berpikir masyarakat. Dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia menjalankan amanat konstitusi ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kehidupan sosial yang baik. Nah, oleh karena itu teman-teman dan para ilmuwan maupun para riset, para akademisi, sekarang saya berharap bahwa bagaimana lembaga-lembaga adat, ini yang terakhir ya, bagaimana lembaga-lembaga adat itu kembali difungsikan, seperti yang kita lihat di Bali contohnya, kita lihat di Jogja contohnya. Itu Kesultanan Ternate dan Tidore, terutama Kesultanan Ternate ya, sampai pada tingkat pembagian wilayah tanah, yang kita kenal ada Ahakolano, ada Hacucatu, dan lain-lain. Tetapi hari ini, orang Ternate sadar atau tidak, bahwa di tengah kota itu dikuasai oleh Cina, tanahnya. Sedangkan Yogyakarta, dia menerapkan HGB dan SHM. Penduduk pribumi bisa memiliki HGB SHM, tetapi memiliki non-pribumi atau bukan warga bangsa, ya, warga negara hanya memiliki SHM. Warga negara bisa memiliki SHM dan HGB. Tetapi yang bukan warga bangsa, dia hanya memiliki SHM, tidak memiliki HGB. Dia tidak memiliki HGB, dia memiliki HGB, tidak memiliki SHM. Itu tanah contohnya. Dan Jogja berlaku sampai saat ini. Nah, kita di kota Ternate, di Maluku Utara pada umumnya belum mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai historis dalam kehidupan itu. Dan bahkan dalam kehidupan banyak yang kontradiktif. Nah, saya pikir sebagai spirit kita bersama, mudah-mudahan si Diego bisa mendorong akan lahirnya hukum adat secara tertulis sebagai pagar sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat di provinsi yang ada di seluruh Indonesia, itu baru Aceh. Saya kebetulan pada saat itu Profesor Menkumham, kebetulan pada saat itu saya salah satu orang yang juga mengikuti beliau, terlibat, ikut cawe-cawe lah istilahnya, melahirkan itu Kanun Aceh. Nah, Kanun Aceh itu dari perspektif nilai, itu melebihi tingkatannya dari konstitusi, dari UUD 45. Jadi kebiasaan, adat budaya, bahasa, dan itu transformasi nilainya dijabarkan di situ. Nah, jadi ini adalah satu hal yang sangat penting juga buat kita agar bisa menjadi counter terhadap konflik-konflik yang ada di dalam tubuh kesultanan itu sendiri. Dan hari ini menurut saya hampir semua kesultanan di Maluku Utara itu bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Ternate bermasalah, Tidore bermasalah, Jailolo bermasalah, Bacem bermasalah. Kenapa? Karena mereka semua terjebak dengan hal-hal yang sifatnya simbolistik. Gitu loh. Kalau kita bicara adat, bicara tradisi, makanya saya sempat munculkan di Facebook saya bahwa kalau kita bicara kepemimpinan adat kan ada tata caranya, ada stratanya, ada urutannya. Seorang muda Farsa itu hampir 30 tahun baru dia bisa menjadi seorang sultan karena dia melewati yang namanya Ngofah Halifat, dia melewati yang namanya Tabadur Rasul, kemudian dia melewati yang namanya sultan, baru dikukuhkan dengan konsep kolano dan sultan. Itu pun tergambarkan dalam kehidupan kepemimpinan antara tuala lipat atau besu dalam bahasa Tidore dengan mahkota. Mahkota itu pemimpin dalam konteks kolano. Sultan itu adalah besu karena dia al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah pemimpin umat. As-Sultan Ibnu Sultan itu adalah pemimpin umat. Sedangkan kolano dalam konteks budaya itu adalah pemimpin kie setaluk. Nah, bagaimana transformasi nilai ini kita masukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial. Jadi kita tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang apa? Kita terjebak. Jangan lagi kita bangga dengan warisan-warisan kolonialisme. Karena itu adalah politik liberal, politik kapitalis, politik neokolonial yang terjadi pada saat itu.
Nah, tetapi bahwa ada aspek-aspek positif yang bisa kita rangkai masuk di dalam bentuk nilai-nilai hukum tertulis yang kita jawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.